Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Pasti sudah banyak yang tahu bahwa emosi atau jiwa yang sering ngebatin, makan hati, itu mempengaruhi kesehatan. Tubuh bereaksi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki karena emosi. Karena ada luka batin yang terpendam dan belum sembuh. Di materi mental block yang sudah saya share, saya jelaskan dengan sangat jelas cara menghilangkan mental block, hambatan mental. Di situ saya menjelaskan 5 cara batin kita atau pikiran bawah sadar kita berbicara dengan pikiran sadar. Dengan 5 cara. Tapi 3 cara termudah yang bisa kita amati adalah yang pertama feeling, perasaan, emosi. Nah, emosi ngasih tahu apakah kondisi kita baik-baik aja atau enggak, nyaman atau enggak, sedih, marah, dan sebagainya. Yang kedua, pikiran. Di lapisan ketiga adalah tubuh. Makanya perasaan bisa nih kita bohongin, pikiran bisa nih kita manipulasi, kita bohongin, enggak kok, semua aman kok, gitu kan? Kita berpikir positif, menutup fakta bahwa kita terluka. Akhirnya sensasi fisiknya nggak nyaman. Nah, ketika perasaan dan pikiran itu bisa kita otak-atik, bisa kita bohongin ya. Tubuh itu enggak. Tubuh itu selalu jujur. Jadi tubuh teman-teman ketika ada luka batin yang mungkin dialamin sejak kecil atau sejak remaja atau di masa sudah dewasa ya, sudah ngalamin dunia kerja, dia tahan-tahan tuh. Pikiran bisa dimotivasi ya, dikasih motivasi. Perasaan kasih lagu-lagu enak, kasih makanan enak, mood kan menjadi membaik ya. Tetapi dasarnya luka batinnya tuh ada, dia mengendap di pikiran bawah sadar. Fitrahnya, pikiran bawah sadar, dia selalu meminta agar masalah selalu selesai. Dia tidak suka hal-hal yang masih menggantung. Makanya dia selalu cari perhatian. Akhirnya, kata si luka batin nih, oke, aku ngasih tahu nih kalau aku punya luka batin, ngasih ke perasaan, ke emosi, kamu abaikan. Itu dalam diri kita ya. Aku juga lari ke pikiran, kamu juga selalu abaikan. Gimana dong, kata si luka batin. Aku kan harus selesai nih, aku harus diurusin sama kamu, aku harus sembuh. Ketika fitrahnya dia harus keluar, lepas, rilis, dia masih tertahan di lapisan ketiga, daging, tubuh. Dia nggak bisa keluar, dia terperangkap di situ. Dan tubuh kita pemetaannya adalah di mana kita punya luka batin tertentu, emosi tertentu. Titik-titik ini menentukan di mana luka batin kita. Jadi teman-teman, saya jelaskan ya. Tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kepala, ini adalah titik-titik yang memang sudah dipetakan oleh para saintis ya. Bagaimana dari ujung dari sebelah kanan dan kiri, depan belakang ini punya maksud-maksud ngasih tahu kamu punya luka batin di situ. Tubuh bagian atas itu biasanya hal-hal yang berbau penyakit-penyakit dewasa lah ya. Dari perut ke bawah, masalah-masalah inner child, masalah-masalah luka batin sewaktu kita kecil yang belum selesai sampai hari ini. Bahkan teman-teman nih, ini masih bisa dibagi lagi nih. Dibagi 2, bagian kanan, bagian kiri. Bagian kanan biasanya bermasalah dengan figur otoritas laki-laki. Entah mantan pacar, entah guru laki-laki, guru ngaji mungkin, bapak ya, dengan ayah, dengan kakek, dengan om, dengan saudara laki-laki. Waktu kecil atau dia bermasalah, maka yang kerasa adalah tubuh bagian kanan. Kalau dia bermasalah dengan figur otoritas wanita, tetangganya jengkelin mungkin dulu ya. Guru ngajinya pernah mempermalukan dia di depan kelas, gurunya perempuan. Ibunya selalu menekan, selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain.
maka yang kerasa adalah bagian kiri. Dan ini pun teman-teman titik-titiknya banyak banget. Kalau di sini sakitnya apa, ini apa gitu, ini apa kanan dan kiri beda, titik-titik ini apa, semuanya tuh beda. Setiap titik mengandung arti sebetulnya kita punya luka batin di mana. Gitu teman-teman. Bagian depan tubuh itu biasanya kita bermasalah dengan hal-hal yang belum terjadi, dengan kekhawatiran kita. Mungkin, aduh, nanti anak kita kalau sakit gimana ya, nggak punya asuransi. Nanti di masa depan gimana ya, kok perang terus ini dunia gitu. Ekonomi semakin melemah dan sebagainya. Bagian tubuh belakang itu biasanya dengan hal-hal yang bersifat masa lalu. Mungkin pernah disakitin oleh tetangga, pernah dilecehkan dan sebagainya, dengan hal-hal yang sudah terjadi. Kayak dulu teman-teman, saya ngalamin yang namanya sexual frustration. Ciri dari sexual frustration adalah sering pipis, beseran, dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Padahal pas pipis urinnya itu sedikit, bahkan hampir tidak ada. Tetapi di sini tuh kayak berat banget pengen pipis. Ini yang mengakibatkan saya kesulitan tidur dan kesulitan bepergian jauh. Makanya sering kesana kemari saya pakai mobil pribadi, nyetir sendiri. Sampai akhirnya saya belajar Tension Trauma Releasing Exercises. Dari sinilah saya tahu bahwa saya ada dua kemungkinan, karena sexual frustration ini ada dua kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, dia mengalami trauma seksual. Seperti saya pernah mengalami pelecehan seksual bertahun-tahun. Saya sudah memaafkan, tetapi tubuh saya tidak. Tubuh saya masih trauma. Sehingga ketika shaking, proses itu kan ada shakingnya, badan bergetar-getar. Itu bagian pinggul tuh selalu naik ke atas, melonjak-lonjak. Salah satunya juga sering pipis. Dan sexual frustration ini, yang sering pipis ini, adalah juga dirasakan bagi orang-orang yang memiliki trauma atau luka batin, merasa perasaan bersalah. Entah bersalah kepada orang tua yang sudah meninggal, merasa bersalah terhadap dia sendiri yang mungkin waktu kecil tidak bisa membela dirinya ketika orang-orang menyakiti dia. Timbul perasaan bersalah. Untuk ngasih tahu bahwa kamu masih punya luka batin yang belum selesai dan perlu disembuhkan, maka tubuh memilih ngasih tahu dengan cara sering pipis. Semenjak saya itu semua sembuh, alhamdulillah. Saya juga teman-teman sewaktu kecil sampai usia dewasa, saya itu sering banget harus mencari nafkah. Untuk bisa sekolah, saya harus ranking 1 agar bisa dapat beasiswa. Saya harus bekerja agar bisa menghasilkan uang untuk membiayai keluarga saya. Itu di luar fitrah saya. Kenapa? Perempuan fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Apa yang terjadi? Pundak saya pegal, tulang belakang saya nyeri. Jadi silahkan teman-teman amati tubuh bagian mana yang kerasa, dicek ya. Dan untuk pengen tahu sebenarnya aku tuh kenapa sih kok ini udah ke dokter, udah dipijat, udah apa, sakit lagi, kambuh lagi. Untuk informasi lebih detail teman-teman bisa cari sendiri di googling, itu banyak banget ya, di internet banyak banget. Dan untuk cara untuk bisa melepaskan juga sudah ada teknik-tekniknya yang saya share di YouTube. Baik teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang yang sekiranya butuh dengan informasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.